Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riana Pisania, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan membacakan materi tentang BIPA dalam bab 6, BIPA dalam konteks pembelajaran bahasa kedua atau bahasa asing. Pembelajaran BIPA pada dasarnya adalah pembelajaran berbahasa Indonesia pada para penutur bahasa Indonesia. Berarti bahwa pembelajaran BIPA berada pada wilayah pembelajaran bahasa. Dalam beberapa kasus bahasa Indonesia menjadi bahasa ketiga. Tentunya ini akan memunculkan konsekuensi prinsip pembelajaran yang berada dalam pembelajaran BIPA. Bahasa Indonesia sebagai bahasa asing salah satunya. Bagi sebagian orang, bahasa Indonesia adalah bahasa kedua. Ini berlaku bagi mereka mengenal bahasa Indonesia setelah mempunyai bahasa ibu yang bukan bahasa Indonesia. Di Indonesia sendiri, bahasa Indonesia kadang menjadi bahasa kedua. Saat ini terjadi karena bangsa Indonesia memiliki daerah yang luas, masing-masing memiliki bahasa yang daerah yang menjadi bahasa ibu para penduduknya. Bahasa kedua atau bahasa asing tentu saja berbeda. Dalam mengenal bahasa pertama atau kedua, ini terdapat istilah pemerolehan atau pembelajaran learning bahasa. Tema pemerolehan bahasa dimaksud untuk proses belajar bahasa yang dilakukan anak-anak yang berproses mendapatkan bahasa pertamanya, yakni bahasa ibu. Pemerolehan bahasa terjadi secara ilmiah, sementara itu ketika bahasa mulai dipelajari secara terancana dan penuh kesadaran, maka akan menjadi pembelajaran bahasa atau learning. Proses pembelajaran bahasa dapat dapatkan pembelajaran bahasa kedua yang dilakukan setelah seorang menguasai atau memperoleh bahasa pertamanya. Pembelajaran bahasa memiliki orientasi makna bahwa hal tersebut dilakukan secara formal. BIPA merupakan perwujudan pembelajaran bahasa. Bahasa yang dipelajarkan adalah bahasa Indonesia. Ada upaya pembelajaran bahasa Indonesia secara terencana, terarah, dan tersengaja. Dalam konteks BIPA, bahasa Indonesia dibelajarkan pada orang asing. Bahasa Indonesia dapat menjadi bahasa kedua karena mereka hanya menguasai bahasa mereka sebelumnya. Bahasa Indonesia dalam pembelajaran BIPA ditempatkan sebagai bahasa asing. Pembelajaran BIPA sudah menguasai bahasa pertamanya dan biasanya mereka memiliki bahasa lain yang telah dipelajari sebelumnya. Bahasa Indonesia ditempatkan sebagai bahasa asing dan diperoleh baik secara formal maupun tidak formal. Pemerolehan bahasa Indonesia secara formal terjadi ketika pembelajaran berinteraksi dalam masyarakat. BIPA yang terselenggara oleh individu maupun kelompok. Pembelajaran bahasa Indonesia dan penutur asing baik secara formal maupun informal. Dalam masyarakat Indonesia menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa asing. Di lingkungan sendiri, hubungan masyarakat yang menggunakan bahasa Indonesia, hal ini tentunya terjadi sebuah keuntungan dengan adanya kesediaan sosial yang memadai. Tentunya akan berbeda jika pembelajaran bahasa Indonesia langsung untuk menggunakan bahasa Indonesia secara praktis untuk negara asing. Prinsip pembelajaran bahasa kedua yaitu dilakukan dengan sengaja, harus direncanakan sebelumnya dengan struktur tertentu. Guru menciptakan pembelajaran untuk siswa, memberikan hasil tertentu buat siswa. Hasil-hasil yang dicapai dapat dikontrol dengan cermat. Sistem penilaian dilakukan secara berkesinambungan. Dalam hal ini, pembelajaran bahasa memiliki tujuan utama agar pembelajaran dapat menguasai bahasa yang dipelajari, menggunakan dengan baik pembelajaran yang telah dilakukan. Berikut ada 8 prinsip pembelajaran BIPA. Yang pertama adalah pembelajaran akan belajar bahasa dengan lebih baik.
bila diperlakukan sebagai individu yang memiliki kebutuhan yang minatnya sendiri. Yang kedua, pembelajaran akan bahasa dengan baik diberikan kesempatan menggunakan bahasa sarana secara komunikatif dalam berbagai macam aktivitas. Pembelajaran akan belajar bahasa dengan baik jika diberikan kognitif yang dapat dipahami oleh relevan dengan kebutuhan dan minatnya. Yang keempat, pembelajaran akan belajar bahasa dengan baik jika memfokuskan pembelajarannya pada bentuk keterampilan berbahasa dan strategi untuk mendukung proses pemerolehan bahasa. Pembelajaran akan belajar bahasa dengan baik jika diberikan data sosio-kultural dan pengalaman langsung dengan budaya dan bahasa. Pembelajaran akan belajar bahasa dengan baik jika diberi umpan balik yang dapat menyangkut kemajuan mereka dalam pembelajaran BIPA. Pembelajaran akan belajar dengan baik jika diberi kesempatan mengatur pembelajaran mereka sendiri. Kedelapan prinsip pembelajaran di atas akan dapat berhasil dan dengan baik jika memperlihatkan kedelapan prinsip tersebut. Prinsip berjenjang merupakan sebuah prinsip mencermati beberapa hal yang berjenjang, dan pembelajaran BIPA setidaknya ada 3 yang harus dilakukan. Pertama, pembelajaran harus dimulai dari hal-hal yang konkret, yang bergeser ke hal-hal yang abstrak, ditunjukkan secara nyata daripada hal yang tidak nyata. Kosakata seperti meja, kursi, apel, televisi, komputer, pena, buku, atau rak itu lebih dominan untuk mempelajarkan BIPA. Berkesinambungan dalam beberapa pertemuan pembelajaran isi materi harus berkaitan secara berjenjang, akan memudahkan pembelajaran memahami dan menangkap materinya. Ketiga, terkait dengan beban materi pembelajaran BIPA, harus dibelajarkan dan materi yang sederhana, seperti contohnya bayar, beri, membayar, dibayar, membayar dan diberi, membayar, dibayar, membayar, pembayaran, memberikan, diberikan, atau pemberian. Itu contoh pembelajaran BIPA untuk penutur asing. Prinsipnya banyak, yaitu prinsip pembelajaran yang sudah teruji oleh faktor eksternal, seperti contiguity, repetition, reinforcement. Prinsip pembelajaran baru atau faktor internal meliputi informasi faktual, keterampilan intelektual, peristiwa pembelajaran, pembagian strategi pembelajaran, dan peringatan atau remembering. Yang C, prinsip pembelajaran bahasa modern meliputi automatic meaningful learning, anti-chapter of reward, intrinsic motivation, language egos, self-confidence, atau risk-taking, dan sebagainya. Beberapa pandangan teori belajar bahasa kedua, banyak ahli memiliki pandangan berbeda terkait teori belajar bahasa. Pemikiran mereka sangat bervariasi dan menarik. Keberadaan teori belajar yang sesuai fungsinya adalah membantu mengerti dan mengkoordinasikan tentang pengalaman dan memberikan makna yang sesuai. Teori belajar sangat penting sebagai dasar pembelajaran dalam BIPA. Teori akan berfungsi sebagai dasar untuk mendeskripsikan, menerangkan, atau menjelaskan tentang fakta yang ada. Teori juga dapat meramalkan kejadian yang akan terjadi berdasarkan teori yang sudah ada dalam BIPA. Pandangan teori behavioristik yaitu pandangan bahwa proses belajar bahasa BIPA bertumpuk pada aspek yang dirasakan secara langsung pada perilaku bahasa serta hubungan antara stimulus dan respon satu sama lain. Pandangan kedua yaitu teori mentalistik, yaitu menyamakan pemerolehan bahasa manusia dengan proses pengenalan pada hewan dalam proses pembelajaran BIPA. Yang ketiga, pandangan teori kognitif fisik, yaitu asumsi bahwa kemampuan berbahasa seseorang berasal dari akibat dan
kematangan kognitif seseorang dalam pembelajaran BIPA itu sendiri. Dan pandangan teori intrasioptik yaitu kemampuan mental pembelajaran dalam BIPA, dan pandangan teori learnability bahwa prinsip yang membentuk representasi mental bahasa seorang dalam pembelajaran BIPA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.